Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Azhar Bani Rasif dengan NIM 28025445551, jurusan dari Computer Science. Di sini saya akan menjelaskan terkait how Flutter runs on both web and Android as multi-platform framework. Oke. Oke, mungkin kita bisa next ke slide selanjutnya ya. Oke, yang pertama di slide ini aku mulai dari dasar dulu ya, teman-teman. Apa itu Flutter? Apa sih? Gitu. Jadi, Flutter adalah sebuah UI, toolkit yang dikembangkan oleh Google. Kemudian bahasa pemrograman yang dipakai itu adalah Dart ya, yang sebenarnya itu cukup mudah dipelajari, terutama kalau misalkan sebelumnya kita udah pernah coba bahasa seperti JavaScript atau Java ya, di mana untuk strukturnya sama, kita konsepnya pakai Object Oriented Programming. Tuh. Kemudian untuk Flutter itu dirancang khusus buat bantu developer bikin aplikasi yang tampilannya modern dan performanya tetap tinggi, teman-teman. Bahkan kalau kita deploy ke beberapa platformnya sekaligus. Gitu. Kemudian salah satu hal yang bikin Flutter menarik itu juga adalah cara dia untuk merender UI. Flutter itu nggak hanya mengandalkan komponen UI milik platformnya itu sendiri, tapi dia menggambar sendiri tampilan aplikasinya. Itu menggunakan mesin render gitu ya. Di dalamnya itu ada yang namanya Skia. Kemudian karena itu ya pengalaman pengguna itu bisa seragam dimanapun aplikasinya nanti dijalankan. Jadi intinya Flutter juga adalah solusi dari Google untuk membuat aplikasi multiplatform yang tetap kelihatan bagus, cepat, konsisten tanpa harus bikin kode terpisah untuk setiap platformnya. Next, one code base multiple platforms. Apa sih itu? Ya, ini tuh adalah salah satu alasan kenapa Flutter itu menjadi populer ya teman-teman. Kita cukup nulis kode satu kali, tapi kita bisa jalankan di berbagai platform gitu, mulai dari Android, iOS, web, sampai pun desktop ya. Konsep ini juga disebut yang tadi ya one code base for multiple platforms. Oke. Dari sisi developer, jelas ini sangat menghemat banyak banget waktu ya dan biaya juga karena kita nggak perlu maintain dua kode yang berbeda. Dari sisi perusahaan sendiri juga ini juga lebih efisien untuk timeline project dan juga budgetnya. Nah, selain itu juga dengan satu code base ini, UI yang muncul nantinya bisa lebih konsisten. Jadi tampilan webnya itu nggak akan jauh berbeda dari versi Androidnya gitu. Nah, ada juga studi dari Chili Labs. Nah, kalau misalkan kita lihat yang ini, nah Chili Labs itu bilang kalau Flutter itu bisa sampai 1,5 kali lebih cepat dari natif dalam beberapa kasus pengembangan. Terutama kalau kita ngomongin fasenya iterasi ataupun juga perbaikan dari sisi UI-nya. Jadi kalau tujuannya adalah cepat selesai, konsisten dan lebih hemat, Flutter adalah pilihan yang masuk akal. Oke, next. Nah, kemudian kita bahas terkait Flutter arsitekturnya ya. Sekarang kita bisa lihat sedikit tentang arsitektur dari Flutter karena ini tuh penting teman-teman buat kita mengerti cara kerjanya di berbagai platform ya. Bisa dilihat apa? Yang pertama, Flutter itu terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama widgets ya. Oh, sorry. Yang pertama itu adalah dari bahasanya sendiri ya karena kita pakai bahasa Dart ya. eh itu bisa apa ya ketika kita menulis kodenya itu bisa kita tuliskan logik, state management dan sebagainya itu otomatis pakai menggunakan bahasa Dart ya. Kemudian untuk Flutter frameworknya sendiri, ini di dalamnya juga ada banyak nih di gambar. Di sini gambar ada widget, ada renderingnya, ada engine dan juga ini render embedders-nya ya. Embedders itu di mana kita nanti akan apply kode-kode Flutter yang sudah kita buat gitu. Nah, yang pertama mungkin dari Flutter framework sendiri ada widget seperti yang tadi ya sudah dijelaskan, di mana semua hal yang tadi dijelaskan itu membuat tampilan dari UI-nya itu dia bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian tadi ada Flutter Engine-nya sendiri, ya ini lebih detail lagi ya. Jadi ini itu adalah bagian yang render UI-nya ke layar gitu. Jadi engine ini di sini ada tulisannya Skia Graphic Engine ya. Jadi mesin grafis yang digunakan dalam Flutter seperti itu. Terus kemudian ada tadi Flutter Embedder. Nah, di sini juga
tugasnya adalah menyambungkan Flutter ke setiap platformnya gitu. Jadi embedderlah yang memungkinkan Flutter bisa berjalan di Android, di iOS, web, dan juga platform lainnya gitu, seperti desktop. Seperti itu, kita bisa next lagi. Oke, How Flutter runs on Android. Sesuai dengan judulnya tadi ya, bagaimana kita kan pengen mengetahui caranya Flutter itu bisa berjalan di Android dan juga di web. Otomatis kita akan lebih spesifik ke arah sana yang sebetulnya Flutter itu dia bisa berjalan selain di Android dan web bisa berjalan di iOS dan juga di desktop ya. Tapi mungkin di pertemuan kali ini kita spesifikkan ke arah Android dan juga web ya. Jadi kita di sini, oh sorry, saya di sini akan menjelaskan terkait bagaimana caranya Flutter itu berjalan di Android ya. Nah, di Android ini Flutter itu punya mekanisme yang berbeda dari natif Android biasa ya. Di Android itu kode Dart itu dia akan dikompil langsung menjadi native machine code atau ARM atau x86 tergantung device-nya ya. Kemudian untuk UI-nya sendiri dia akan di-render menggunakan mesin Skia, bukan komponen UI bawaan dari Android seperti text view atau button. Makanya tampilan Flutter itu mungkin kurang lebih kelihatannya bisa sama ya di berbagai OS versi berapapun gitu. Jadi terus juga salah satu kelebihannya adalah performanya juga stabil dan dia juga nggak dipengaruhi oleh fragmentasi dari si device Android-nya gitu. Kemudian output akhir dari aplikasi Flutter Android ini juga di sini ada APK atau AAB gitu. Nah, apa ya? Jadi ini juga sesuai sih sama apa ya aplikasi Android pada umumnya gitu ya. Tipenya APK atau AB gitu. Jadi mungkin dari sisi proses publikasinya juga tetap normal gitu. Kemudian kita lanjut lagi ke bagaimana Flutter bisa berjalan di web ya. Kalau di web, nah ini ya cara kerjanya juga sedikit berbeda gitu ya. Flutter sebenarnya kalau di web itu dia menyediakan dua render renderer utama. Yang pertama itu ada HTML renderer. Nah, ini HTML tuh ya seperti biasa gitu. Jadi menggunakan elemen-elemen HTML, CSS dan juga eh, Canvas ya untuk menggambar UI-nya gitu. Ya mungkin ini cocok juga untuk aplikasi yang sederhana, cepat dan ukurannya juga yang kecil ya. Kemudian yang kedua ada by Canvas Kit renderer ya. Nah, ini misalkan ini terjadi bisa digunakan untuk performa yang lebih tinggi, teman-teman. Jadi, Flutter ini bisa menggunakan Canvas Kit, yaitu versi Skia yang dijalankan oleh Watt Web Assembly. Ini juga lebih mirip dengan cara Flutter merender UI di mobile, jadi hasilnya lebih halus dan presisi, terutama untuk animasi gitu. Jadi ini mungkin untuk apa ya performa UI, performa web mungkin ya yang akan dijalankan oleh Flutter yang lebih kompleks. Ini bisa kita pakai Canvas Kit Renderer gitu. Seperti itu. Nah, tapi mungkin untuk hasil akhir dari build Flutter Web ini biasanya berupa HTML, JavaScript dan juga WASM dan juga ada kumpulan aset-asetnya gitu. Nah, dan juga karena berjalan di browser gitu ya, biasanya tuh ada batasan-batasan tertentu gitu ya. Karena eh, terutama kalau di Android kan kita ada akses API device gitu. Itu salah satu keunggulan dari Android ya, dan juga mungkin mobile-mobile yang lain gitu. Nah, jadi batasannya itu untuk web itu akses ke API device itu dia lebih terbatas dibanding Android. Kurang lebih seperti itu. Oke, nextnya mungkin ini aku mau jelasin apa ya highlightnya mungkin ya perbedaan dari Flutter untuk Android dan juga untuk web gitu ya. Mungkin dari sisi Android yang pertama hasil akhirnya adalah file natif ya seperti APK atau AB. Kemudian renderingnya di sini juga dia langsung pakai mesin Skia-nya ya. Kemudian nah ini untuk akses API device-nya itu bisa lebih lengkap ya. Dan juga secara direct langsung gitu ya karena memang Android kan udah langsung terintegrasi dengan device-device seperti kamera, GPS, kemudian ada dari sensor atau storage ataupun yang lainnya gitu. Kemudian selanjutnya untuk web sendiri, di sini hasil build-nya berupa file web seperti HTML, JavaScript ataupun WSM. Kemudian untuk renderernya sendiri dia menggunakan HTML atau Canvas Kit ya.
Kemudian ada akses API-nya pun juga dibatasin ya. Ini sini API-nya API device sesuai dengan kemampuan browsernya. Jadi mungkin ada beberapa fitur device tertentu yang tidak tersedia gitu. Kemudian next. Nah, mungkin di sini ada advantage of Flutter sebagai multi-platform apps gitu ya. Lalu kenapa sih banyak developer sekarang itu pindah ke Flutter gitu? Apa sih kelebihan yang bikin mereka tertarik gitu? Yang pertama, hot reload. Ini memungkinkan kita itu bisa cepat ya teman-teman lihat perubahannya tanpa harus restart aplikasinya dulu. Ini ngebantu banget waktu pas kita ngedesain UI-nya. Mungkin ini adalah advantage yang khususnya mungkin untuk developer yang sedang develop ya. Jadi ini sangat dibutuhkan gitu karena akan mempercepat tanpa perlu kita nge-restart aplikasi lagi ketika melakukan perubahan pada saat development. Kemudian yang kedua itu adalah dari sisi UI. UI-nya itu juga konsisten ya teman-teman. Karena semuanya kan udah di render sama mesin Flutter-nya sendiri gitu tanpa melibatkan mungkin pihak ketiganya gitu. Ketiga, support komunitasnya juga luas. Di sini juga banyak package-package yang bisa dipakai tanpa harus bikin semuanya dari nol. Kemudian performanya juga tetap tinggi, bahkan di platform yang berbeda, yaitu Flutter cepat gitu, karena dia bisa merender UI-nya sendiri, bukan tergantung pada UI bawaan sistemnya. Kemudian ada juga limitationnya ya. Ya, di samping ada advantage, di sini juga kita ada limitationnya ya teman-teman. Yang pertama, ukuran app-nya bisa cukup besar ya teman-teman, terutama untuk aplikasi yang sederhana gitu. Kemudian ada akses akses ke API platform tertentu itu juga terbatas ya. Kadang kita juga tetap perlu bikin plugin sendiri. Kemudian ada performa di web itu nggak selalu optimal gitu ya, terutama untuk aplikasi yang berat atau animasinya kompleks gitu. Kemudian penggunaan memorinya itu bisa lebih tinggi daripada aplikasi yang natif ya. Dan terakhir mungkin ya adanya ketergantungan pada ekosistemnya Flutter gitu. Ya kalau misalkan ada fitur yang belum didukung, kita harus nunggu update gitu untuk apa? Atau bisa kita harus bikin implementasinya sendiri gitu. Nah, tetap ya jadi teman-teman, kalaupun mungkin kelihatannya lebih bagus ya multi-platform, tapi kita juga tetap perlu mempertimbangkan kebutuhan proyeknya juga ya sebelum kita memilih teknologi yang eh, akan digunakan. Oke, setelah ini, oke, di sini saya mau memberikan tutorial terkait multi-platform di Flutter ya.